Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya membawakan renungan pada pagi hari ini. Pagi ini kita semua wajib bersyukur Tuhan Yesus masih sangat baik bagi saya dan saudara, diberikan kesehatan dan kembali beraktivitas pada hari ini. Tentunya pada hari ini kita semua sebagai bangsa yang besar merasakan sukacita menghadapi menyambut HUT bangsa kita, terlebih atas kemerdekaan bangsa yang kita cintai, yaitu Indonesia. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, sebelum kita belajar lebih jauh tentang sebuah kemerdekaan bersama, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa kami di surga, pada pagi ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami. Biarlah apa yang kami pelajari boleh menjadi kekuatan bagi kami menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah tema tentang sudahkah kita merdeka. Temanya adalah sudahkah kita merdeka. Saya ambil dari Galatia 5 ayat 1 yang isinya demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, bulan Agustus merah putih ada di mana-mana dengan berbagai bentuk model, hiasan, bernuansa merah putih. Sebagai warga negara Indonesia, kita bangga punya pemerintah yang mandiri, terlepas dari kendali bangsa lain. Sehingga ke dalam kita punya keleluasaan mengatur diri kita sendiri. Di luar kita berdiri sejajar dengan negara lain, bahkan dalam pergaulan secara internasional. Namun dari kesamaan tersebut terdapat perbedaan yang substansial antara kedua kemerdekaan yang dimaksud, yaitu satu, kemerdekaan Indonesia diraih sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan diberikan secara gratis oleh penjajah. Yang kedua, kemerdekaan kita dari belenggu dosa semata-mata adalah anugerah gratis. Kita terimanya itu secara gratis, ya. Jadi itulah perbedaan antara kemerdekaan Indonesia dengan kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, sering kita timbul, kira-kira sudah sih kita merdeka? Sudah atau belum ya kira-kira? Kalau diminta saya menjawab, saya akan mempunyai dua jawaban, yaitu ya sudah merdeka, tapi juga ada jawaban lain, belum merdeka sepenuhnya. Tergantung dari mana pemahaman kita tentang kata merdeka itu sendiri. Jika kemerdekaan yang dimaksud dikaitkan dengan kemerdekaan dari dosa dan maut, kita meyakini bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Dalam bacaan kita tadi Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ayat ini jelas. Tapi jika kemerdekaan yang dimaksud dikaitkan dengan kemerdekaan yang mencakup seluruh segi kehidupan manusia, maka secara hakiki sesungguhnya kita belum merdeka sepenuhnya. Apa makna kemerdekaan sebenarnya? Kalau kita pelajari dari kata merdeka, merupakan sarapan dari bahasa Sanskerta, yaitu mardika. Kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan daulat, kedaulatan, dan dalam bahasa Inggris independent, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita jelaskan makna kemerdekaan sesungguhnya. Indonesia sudah 77 tahun merdeka. Dan dari catatan sejarah bisa kita renungkan bahwa kemerdekaan bangsa ini melalui proses yang panjang. Cerita sejarah yang luar biasa yang kita pelajari dari zaman Majapahit, kolonialisme Belanda, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda,
sampai deklarasi bangsa dan proklamasi sebagai deklarasi kedaulatan bangsa. Sebagai bagian dari suatu bangsa, kita yakin dan bangga dengan kedaulatan bangsa ini. Sebagai individu, sudahkah kita merdeka? Seperti apa kedaulatan individu kita masing-masing dalam naungan kedaulatan bangsa Indonesia ini? Selain independensi, individu atau bangsa tidak akan hidup tanpa independensi. Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap butuh orang lain. Kita tetap butuh membantu dan dibantu oleh orang lain. Karena independensi tetap harus beriringan dengan dependensi. Ada dua aspek yang bisa saya pelajari tentang makna semua kemerdekaan, yaitu bahwa satu, kemerdekaan di dalam Kristus. Apa yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 1 jelas bahwa kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah Tuhan Yesus yang terbesar. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam sebuah penjajahan. Dan kemerdekaan bagi orang percaya memiliki arti yang luar biasa, sangat luas, sangat besar. Karena kemerdekaan ini berarti kemenangan atas maut dan terbebas manusia dari belenggu dosa. Dan kemerdekaan itu merupakan karya Tuhan. Lewat kematiannya, kebangkitannya kita dimerdekakan. Kemerdekaan secara cuma-cuma gratis kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Kemerdekaan yang kita peroleh sangat mahal. Harga kemerdekaan kita seharga darah yang tertumpah dari darah Yesus Kristus di kayu salib. Surat Galatia merupakan manifesto kemerdekaan sebagai seorang orang yang percaya. Bagi Paulus, kemerdekaan didasarkan dalam hubungan pada Kristus dan pembebasan dari perhambaan hukum Taurat. Hal ini terbukti dan menjadi nyata di dalam kasih yang melayani. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 13, secara konkret kemerdekaan memanifestasikan diri di mana orang-orang tidak lagi dipisah-pisahkan, dibeda-bedakan, dikotak-kotakan melalui perbedaan kelamin, ras, bangsa, sosial, tapi kita dimerdekakan, dipersatukan di dalam kasih melalui Kristus. Dan itu terdapat di Galatia 3 ayat 28. Yang kedua, kemerdekaan harus dipertahankan. Kita mengalami kemerdekaan karena karya Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Dan kemerdekaan yang diberikan itu harus terwujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemerdekaan kita akan terwujud dalam kehidupan kita jika kita menyadari perubahan yang telah Allah kerjakan dalam diri kita dan mulai bertindak sesuai dengan posisi dan sifat dasar kita yang baru. Kita perlu bertobat dari semua dosa serta keterlibatan kita dengan kuasa-kuasa kegelapan dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya secara totalitas kepada Tuhan. Namun banyak orang Kristen yang masih belum berjalan dalam kemerdekaan di dalam Kristus, walaupun mereka sudah percaya kepada Yesus dan secara umum telah mengakui dosa-dosa mereka. Namun realitanya, kenyataannya apa? Kehidupan mereka terkadang kurang bahagia karena masih ada ikatan dosa, ada keterlibatan kuasa kegelapan yang mempengaruhi kehidupan, menghalangi pertumbuhan rohani mereka. Oleh sebab itu dibutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh, hidup dibaharui secara terus-menerus sehingga dosa dan kejahatan tidak lagi menjajah kehidupan kita dan kita merasakan kemerdekaan yang secara nyata yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dengan demikian, kemerdekaan yang kita terima dapat
dipertahankan dengan sepenuhnya. Bapak Ibu jemaat terkasih, Erich Fromm, seorang filosofi dari Jerman, pernah mengatakan, sungguh merebut kemerdekaan itu tidak mudah, namun melaksanakan kemerdekaan jauh lebih sulit. Itulah yang terjadi. Pernyataan Fromm ini ada sebenarnya bila kita memperhatikan orang-orang yang senang akan kemerdekaan, tapi juga suka melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Padahal kemerdekaan yang sejati harusnya digunakan untuk melaksanakan sebuah kebenaran, melakukan yang benar. Dengan benar kita akan berdampak. Oleh karena itu tidak cukup kita hanya merdeka dari penjajah, merdeka dari segalanya, tapi hati kita tidak merdeka. Kita harus merdeka dalam sebuah kebenaran, dan kebenaran hanya ada dalam Yesus Kristus. Bahkan Dia sendiri adalah kebenaran. Rasul Paulus menegaskan bahwa dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu terdapat di dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita patut bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan bagi saya dan saudara. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa atau roh agamawi yang membentuk atau membebani sesuatu yang membuat kita menghalangi kita bertemu atau berbicara dengan Tuhan. Kalau zaman dulu mau ketemu Tuhan aja harus melewati ini. Tapi kok sekarang? Karena Tuhan sudah memerdekakan kita semua agar kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Sebagai insan yang mengalami kemerdekaan secara rohani, maka tentu Tuhan menginginkan kita mempertahankan kemerdekaan itu. Diisi dengan apa? Melayani sesama dengan penuh apa? Dengan penuh kasih. Kenapa? Kita melayani dengan hati, tidak memilah-milah pelayanan yang ada. Aku maunya yang ini, aku maunya yang ini, aku maunya. Tetapi kita mengisi bergandengan tangan kemerdekaan yang Tuhan berikan lewat pelayanan yang penuh kasih. Tuhan panggil kita semua untuk jadi agen transformasi, membawa dampak bagi masyarakat di sekitar kita, keluarga, rumah, dan masih banyak lagi yang terjajah, terbelenggu oleh dosa atau problema hidup yang menghimpit dia, yang sehingga merasakan bahwa hidupnya dia tidak berguna karena dia belum dimerdekakan oleh kasih Kristus. Tuhan mau kita semua di dalam hidup ini memiliki dampak dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih, di bulan Agustus ini kita sama-sama mendoakan bagi bangsa ini. Kita bangga 77 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka. Kita wajib berdoa mulai dari pemimpin yang ada di pusat sampai ke daerah yang terkecil sekalipun, supaya mereka mengalami kemerdekaan yang sejati dan sepenuhnya merasakan penyertaan Tuhan dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh berterima kasih untuk renungan yang sudah kami pelajari pagi ini. Kami bersyukur bangsa kami sehingga kami belajar tentang makna kemerdekaan. Kiranya lewat kemerdekaan Indonesia, kami belajar merefleksikannya sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama ini yang diberikan secara cuma-cuma. Semua itu karena kami sadari adalah anugerah yang terbesar diberikan kepada kami. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas keseharian yang Tuhan percayakan. Bimbing langkah kami, apapun yang kami lakukan, semoga dapat berdampak bagi orang di sekitar kami. Dan nama Tuhan ditinggikan selalu. Ampuni setiap kesalahan kami Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.